Muhammad wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat iman. Dengan rahmat ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini mudah-mudahan kita bisa banyak mempelajari sirah beliau dan bisa semakin banyak mencontoh perilaku kehidupan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mengajak kepada diri kami dan pada antum sekalian, mari kita membersihkan diri sehingga dengan bersih diri, bersih hati itu rasa iman kita akan meningkat. Pada kesempatan siang ini kami akan membawakan materi tentang penyakit hati, hasud dan dampak terhadap kesehatan. Apakah hasud ini mempunyai dampak terhadap fisik kita? Apakah hasud ini mempunyai dampak terhadap kesehatan mental kita? Ataukah hasud ini juga memberi dampak kepada keimanan kita? Jadi ada 4 aspek yang akan kami sampaikan di khutbah ini. Yang pertama, definisi tentang hasud. Para ulama menyebutkan bahwa hasud itu adalah tamanna zawali nikmah an sahibihi, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Atau ada ulama yang menyebutkan karohiyatul insan ala ma'an amawa ila ghairihi, sekedar benci, sekedar tidak senang terhadap rizki atau karunia Allah Subhanahu wa taala pada orang lain. Itu juga sudah dikategorikan sebagai hasud. Dan hasud ini ma'asyiral muslimin adalah awalu khotiatin, awalu maksiatin fis sama wa awalu khotiatin fil ard. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk terhadap Tuhannya, baik itu di langit maupun di bumi. Di langit dilakukan pertama kali oleh iblis. Iblis ini adalah gelar, nama aslinya adalah Azazil, bangsa jin yang begitu solehnya saat itu, mempunyai kualitas pengetahuan yang begitu hebat sehingga makomnya mendekati makom malaikat. Tetapi karena dengki terhadap bapak kita, terdengki terhadap Nabi Adam, sehingga iblis ini dilemparkan atau dibuang ke bumi. Kenapa iblis benci kepada Nabi Adam? Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis atau jin diciptakan dari api. Dia merasa ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Begitu pula dengki ini yang terjadi kesalahan pertama di dunia, yaitu anak Adam, Habil dan Qabil, karena salah satu tidak terima sodakohnya atau kurbannya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membunuh saudaranya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mewanti-wanti, jangan sampai kamu hasad, iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat. Hindari semaksimal mungkin tentang sifat hasud, sifat dengki. Karena dengan sifat ini akan melahirkan, akan menghapus semua kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana yakulun nar al-khatab, api membakar kayu bakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah tahu definisi tentang hasud, lalu apa pemicu atau penyebab sehingga kita bisa muncul rasa hasud itu? Para ulama menyebutkan dalam banyak
literatur Islam minimal ada 7. Yang pertama adalah al-adawatu wal baghdha. Dan ini adalah asyadul asbab. Sebab yang paling banyak sehingga timbul rasa iri, rasa dengki adalah al-baghdha wal adawah. Rasa permusuhan dan kebencian. Kita benci terhadap orang lain, kita memusuhi orang lain. Itu adalah sebab awal yang menjadikan hati kita iri, menjadikan kita tidak rela yang kita musuhi, yang kita benci itu lebih sukses, lebih tenar, lebih mulia dibanding kita. Jadi hati-hati kalau ada muncul rasa permusuhan, rasa kebencian, cepat-cepatlah dipadamkan. Yang kedua adalah penyebabnya at-ta'assus, merasa dirinya lebih mulia, lebih izzah, lebih mempunyai kemuliaan. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai mempunyai harta, mempunyai status sosial, itu mulai dihinggapi bahwa saya lebih mulia dibanding orang lain. Sehingga kalau ada orang lain, ada bintang baru yang muncul, itu akan timbul hasud, akan timbul iri. Dan itu bisa menghapus kebaikan yang kita tanam sedikit-sedikit. Naudzubillah min dzalik. Sebab yang ketiga adalah al-kibr, rasa sombong. Ini seperti iblis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah mendefinisikan al-kibr itu bukan kita berpakaian mewah, berpakaian melente, bukan berkendaraan yang jos gitu, bukan, tetapi batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Kalau kita menerima kebenaran dari orang yang status sosialnya di atas kita, itu biasanya kita dengan gampang bisa menerima. Tetapi kalau kebenaran itu kebetulan dari orang yang secara status ekonomi, status sosial, status kewenangan jauh di bawah kita, itu yang sangat-sangat berat. Sehingga kita harus betul-betul merawat hati kita. Jangan sampai ada orang menyampaikan kebenaran, kebetulan statusnya lebih bawah dibanding kita, kita timbul iri, kita timbul dengki. Kenapa dia harus menasihati saya? Kenapa dia harus mengingatkan saya? Sebab yang keempat adalah at-ta'ajjub, ujub, merasa bangga karena sudah merasa pintar, karena sudah mempunyai gelar, karena sudah menjadi ustadz, sudah menjadi apapun di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia merasa ujub. Yang kelima adalah ini yang banyak di tengah-tengah masyarakat, yaitu hubbur riasah wa talabul jahli nafsihi, cinta kekuasaan, cinta dinomor satukan. Memang kekuasaan itu sangat-sangat menggiurkan, kemana-mana dikawal, kemana-mana dilayani. Tapi ingatlah bahwa kekuasaan itu kalau tidak dipegang dengan amanah, dia akan menjadi penyesalan sepanjang hayat. Rasulullah menyebutkan adalah kekuasaan itu an-nadamah, penyesalan yang akan disesali seseorang apabila selama dia memegang tampuk pimpinan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan bila memegang amanah itu dia tidak sesuai dengan amanahnya, maka dosanya sangat-sangat luar biasa besarnya. Amanah ini, riasa ini adalah riasa baik di tingkat nasional, di tingkat regional, bahkan di tingkat organisasi, atau bahkan di tingkat yayasan. Jadi saling berebut untuk menjadi number one, jadi nomor satu, nomor wahid. Itu juga harus betul-betul kita perhatikan. Wa hubbul jahli nafsihi, dan dia mencari biar dia terpandang di masyarakat. Jadi kalau ada orang yang mulai kelihatan lebih wah dibanding dia, lebih mempunyai pengaruh dibanding dia, itu biasanya akan timbul rasa dengki. Dan dengki ini ma'asyiral muslimin biasanya seprofesi. Kalau dokter ya dengkinya sama dokter, kalau ustadz ya dengkinya sama ustadz, kalau pekerja ya sesama pekerja, ASN juga sama-sama ASN. Sehingga kalau ada teman kita yang lebih mencor, yang lebih mencor, lebih kelihatan bintangnya, ya kita doakan agar kita betul-betul dihindari, kita tidak sampai dihinggapi rasa hasad tersebut.
Penyebab yang keenam adalah al-khauf minal faut al-maqasid al-mahbubah. Takut kehilangan keinginan yang dia cintai. Kalau kita buka warung, ada warung yang baru, itu biasanya muncul hasud. Kita punya pesantren, tiba-tiba ada pesantren yang baru, itu juga sangat-sangat rentan muncul sifat hasud. Penyebab yang terakhir adalah khobusun naf wa pakhluha. Memang dari awalnya nafsunya, jiwanya memang sudah rusak. Kenapa bisa rusak? Karena dia bakhil. Bakhil ini memang karakter dasar manusia. Sehingga kalau ini dituruti, kita tidak akan pernah ada rasa toleransi kepada orang lain. Salatun mukhlikat, ada 3 sifat yang kata Rasulullah SAW itu sangat merusak. Yang pertama adalah syukhun muto', bakhil yang selalu bakhil yang dia turutkan. Artinya begini, kalau kita ada rasa ingin sedekah, itu akan dilawan oleh setan biar kita tidak pernah sedekah. Sehingga begitu ada niat kita mau memberi sedekah kepada orang lain, cepat-cepatlah dilaksanakan. Karena bakhil itu akan menjadi sesuatu penghalang kita untuk bersedekah. Karena memang dasar karakter manusia itu adalah bakhil. Jadi bukan karakter manusia loman, tidak, tapi karakter dasar manusia itu adalah bakhil. Sehingga karakter dasar itu butuh dilatih, butuh ditatib agar tidak menjadi kebiasaan, agar tidak menjadi karakter. Yang kedua adalah ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah tahu pengertian, sudah tahu penyebab sehingga kita timbul bakhil, apakah benar bahwa bakhil ini berdampak kepada kesehatan? Yang pertama adalah kesehatan iman. Orang yang hasud, orang yang dengki, orang yang mempunyai iri hati, itu dia kurang mengimani terhadap rukun iman yang keenam. Rukun yang iman yang keenam adalah percaya betul akan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pembagian rizki Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu sudah sesuai dengan irodahnya. Kalau kita merasa iri terhadap orang lain, berarti iman kita butuh diservis lagi. Qadha Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada orang itu yang terbaik untuk orang tersebut. Dan apapun yang sedang kita alami hari ini, rezeki apapun yang kita miliki, itu adalah yang terbaik untuk kita pada hari ini. Sehingga kalau kita tidak menerima itu, berarti keimanan kita yang keenam, rukun iman kita adalah butuh dievaluasi lagi. Yang kedua adalah dampaknya terhadap kesehatan mental. Orang yang sedih, orang yang hasud itu biasanya akan timbul sedih tanpa alasan. Anak muda sekarang bilang SMS, senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Itu karena ada kedengkian, ada rasa hasud. Sehingga orang yang mempunyai hasud dipelihara terus-menerus, karena rasa sedih itu berlarut-larut, ya, akan timbul namanya depresi. Dan depresi ini kalau berlarut-larut juga akan timbul gangguan jiwa sampai kelainan jiwa, sehingga orang lain menyebut sebagai sakit jiwa. Jadi hati-hati kalau sedih kita tanpa alasan, digolei ini kira-kira penyebabnya apa. Apakah ada memang betul ada rasa iri terhadap nikmat orang lain, sehingga kita cepat-cepat waspada. Yang kedua, terhadap kesehatan mental, orang yang iri itu susah tidur. Karena dia memikirkan orang lain tambah sukses, dia merasa seakan-akan tambah ceblok, sehingga dia susah tidur, insomnia. Itu juga harus diperhatikan betul. Yang ketiga adalah dampak terhadap kesehatan fisik. Orang yang sedih dalam banyak penelitian, orang yang hasud itu dalam banyak penelitian ternyata melemahkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah seseorang itu lemah, maka pacu jantung itu akan lemah, sehingga dia lebih gampang kena serangan jantung, lebih gampang kena serangan stroke. Tapi jangan di mafhum mukhalafah, jangan dibalik pemahamannya. Kalau orang punya sakit jantung, kalau orang kena stroke, terus dia orang yang gampang iri, gampang dengki, enggak.
Jadi ada kelainan organ, memang organnya yang bermasalah, ada kelainan fungsional, organnya tidak bermasalah tetapi fungsinya yang bermasalah. Dampak yang paling banyak lagi adalah gangguan pencernaan. Kalau kita kadang-kadang merasa jengkel atau merasa iri terhadap orang lain, itu mesti ada peningkatan asam lambung. Jadi terkadang mules, sebah, perih, itu akan muncul. Dan kalau itu dipelihara, dibiarkan dalam jangka waktu panjang, ada namanya organ pankreas. Pankreas itu ada di baliknya lambung. Itu yang berfungsi menghasilkan insulin. Kalau itu rusak, nanti akan timbul penyakit yang namanya diabetes mellitus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dampak berikutnya adalah orang yang hasud itu bisa menurunkan imunitas, menurunkan daya tahan tubuh. Jadi dampak hasud ini baik dari keimanan, kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik sangat-sangat merusak. Kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana solusi pengobatannya? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang pertama yang harus kita perhatikan tadi itu tajdidun iman, selalu memperbarui iman. Keimanan kita pupuk, keimanan kita perbaiki setiap saat. Yang kedua adalah kita zuhud terhadap dunia, kita qanaat terhadap dunia. Orientasi kehidupan kita harus kita orientasikan kepada akhirat. Sehingga Rasulullah mendefinisikan orang cerdas itu bukan orang yang bergelar profesor, dokter, bukan yang bergelar spesialis, bukan. Tetapi al-qayyis adalah orang yang mampu mandana nafsahu, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia menyiapkan seluruh aktivitas kehidupan di dunianya, orientasinya adalah orientasi akhirat. Kelihatannya amalia dunia, tetapi karena diniati untuk akhirat, sehingga amalan itu menjadi amalan yang bersifat akhirat. Pengobatan yang ketiga adalah kalau kita punya kelebihan rezeki, kirimlah hadiah kepada orang yang kita hasuti, ya. Tahadu tahabu. Jadi kalau kita geding terhadap orang lain, kebetulan kita masak lebih, kasih makanan yang kita lebih. Kalau kita punya rezeki yang lain yang kira-kira bisa untuk memberi hadiah, kita berikan hadiah untuk orang yang kita hasuti. Dengan memberi hadiah orang yang kita hasuti itu akan timbul kasih sayang. Kita tidak akan jadi menghasuti orang yang kita kasih hadiah. Pengobatan yang terakhir adalah doa. Karena apapun yang kita usahakan tanpa maunah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin terjadi. Sehingga doa silahul muslim. Doa adalah bentengnya, senjatanya orang-orang muslim. Sehingga setiap saat kita dianjurkan, kita diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur, bangun tidur, setelah sholat wajib, kita disuruh membaca surat Muawwidhatain, surat An-Nas, surat Al-Hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan yang terakhir pesan, bila kita terbersit iri dengki, maka pesan Rasulullah falanatuk, jangan pernah iri itu kau ungkapkan. Dan yang kedua adalah jangan pernah engkau aplikasikan, jangan pernah engkau turuti. Karena Ibnu Taimiyah menyebutkan la yakhlul jasadu minal hasad. Hampir-hampir setiap fisik, setiap jasad itu tidak bisa lepas dari hasad. Jadi begitu kita hasad, ada timbul iri, timbul dengki, maka jangan pernah dilontarkan perasaan itu dan jangan pernah diaplikasikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita sehingga hati kita selalu sehat, bebas dari penyakit-penyakit hati, sehingga nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. I'malus sholihat wajtanibus sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa akhlina wa malina. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur mujahidina Palestin. Allahumma ansur mujahidina Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli zaman wa kulli makan waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun wadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allah